Haleluya, puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Kembali kita berjumpa di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Rabu pagi di tanggal 29 September 2021. Berjumpa dengan Bapak, Ibu, Saudara semua, setiap keluarga kita diberkati oleh Tuhan Yesus. Katakan amin, puji Tuhan. Saya terima tuh berkat Tuhan. Kita semua terima berkat Tuhan, karena kasih Tuhan yang luar biasa. Untuk itu, mari kita hari-hari kita membangun hubungan sehat dengan Tuhan, supaya anugerah Tuhan senantiasa menyertai kita. Pagi hari, malam hari, siang hari, sepanjang hari hidup kita, kita melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Kita serahkan semua persoalan ke dalam tangan Tuhan, karena Tuhan yang pelihara hidup kita. Pada kesempatan ini saya Pastor Yakub Rahmat, pada hari ini Rabu pagi tanggal 29 September 2021, saya akan menyanyikan dengan main piano dengan tema judul lagu Sujud di Altarnya. Tiap hari, setiap saat kita datang kepada Tuhan, kita merendahkan hati kita, kita sujud di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, puji Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dan berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang, Yesus, Dia pikuskan bebanku. Sujud di hartanya, hidupku, ku terima anugerahnya dan ampuniku. Dia bebaskanku, Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di hartanya. Sesuatu terjadi saya di altarnya.
28:29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang kepadamu, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Amin. Haleluya. Sebabku yang kupasang itu enak dan bebanku ringan. Tuhan Yesus memberkati. Sujud di altarnya, kubawa hidupku, terima anugerahnya, mengampuniku, membebaskanku. Sesuatu terjadi saat datang pada Tuhan Yesus. Pemulihan terjadi saat datang pada Tuhan Yesus. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita adalah milik Tuhan. Yesus mencintai kita semua, dan Tuhan menawarkan ajakan yang kudus. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Di janji Tuhan dalam Matius 11 ayat 28-29. Pikulah kuk yang kupasang, artinya setiap beban, setiap masalah yang kita hadapi, kata Tuhan, biar kita belajar berserah kepada Tuhan, karena Yesus lemah lembut dan rendah hati. Maka jiwa kita, kalau kita datang kepada Yesus, berserah kepada Tuhan, janji Tuhan, Dia akan memberikan ketenangan. Dan janji Tuhan berikutnya, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Setiap persoalan itu yang datang dari Tuhan, yang atas izin Tuhan, saya percaya di dalam Yesus ada jalan keluar. Sebab Tuhan berkata dalam 1 Korintus 10 ayat 13, saya mau baca Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu semua dapat kekuatan dari Tuhan. Karena hidup kita tidak terlepas dari setiap pergumulan. Setiap kita tidak terlepas dari tantangan hidup. Tapi janji Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi dengan kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Hidupku barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altar Tuhan Yesus.
Yesus memberkati. Saya senang sekali ada di dalam hadirat Tuhan. Saya rasa mau menyanyi sambil main piano. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kalau saudara beban berat, serahkan pada Tuhan Yesus. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Di dalam Yesus ada jalan keluar, asal kita taat, yaitu hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Amin, puji Tuhan. Mari kembali kepada firman Tuhan. Kita membaca dalam Ulangan pasal 9. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, sebab Dia cintanya tidak pernah berubah. Biar kita senantiasa ada di dalam jalan Tuhan, dan Tuhan pasti buka jalan. Dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara yang saya cintai. Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai 29. Saya membaca demikian firman Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit, suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapa yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan di hadapanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan Dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikian engkau menghalau dan membinasakan mereka dengan segera seperti dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Jangan engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tangguh. Ingatlah, jangan lupa bahwa engkau sudah membuat Tuhan Allahmu gusar di padang gurun. Sejak engkau keluar dari dalam Mesir sampai kamu tiba di tempat ini, kamu menantang Tuhan. Di Horeb kamu sudah membuat Tuhan gusar. Bahkan Tuhan begitu murka kepadamu hingga Ia mau memunahkan kamu. Setelah aku mendaki gunung itu, menerima loh-loh batu, loh-loh perjanjian yang diikat Tuhan dengan kamu, maka ku tinggal 40 hari 40 malam lamanya di gunung itu. Roti tidak
tidak kumakan, air tidak kuminum. Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu yang ditulis jari Allah, di mana ada segala firman yang diucapkan Tuhan kepadamu di gunung itu dari tengah-tengah api pada hari perkumpulan. Sesudah lewat 40 hari 40 malam itu, maka Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu lalu perjanjian itu. Lalu berfirman Tuhan kepadaku, bangunlah, turunlah dengan segera dari sini, sebab bangsamu yang kau bawa keluar Mesir telah berlaku busuk. Mereka segera menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat patung tuangan. Lagi Tuhan berfirman kepadaku, telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Biarkan aku, maka aku akan memunahkan mereka dan menghapuskan nama mereka dari kolong langit. Tapi daripadamu akan kubuat suatu bangsa yang lebih berkuasa dan lebih banyak daripada bangsa ini. Setelah itu berpalinglah aku lebih turun dari gunung yang sedang menyala itu dengan kedua loh perjanjian kedua tanganku. Lalu aku menyaksikan bahwa sesungguhnya kamu telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu. Kamu telah membuat suatu anak lembu tuangan. Kamu telah segera menyimpang dari jalan yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Maka ku peganglah kuat-kuat kedua loh itu, ku lemparkan dari kedua tanganku, ku pecahkan di depan matamu. Sesudah itu aku sujud di hadapan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Seperti yang pertama kali, roti tidak kumakan dan air tidak kuminum, karena segala dosa yang telah kamu perbuat, yaitu kamu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya. Sebab aku gentar karena murka dan kepanasan amarah yang ditimpakan Tuhan kepadamu, sampai ia mau memunahkan kamu. Tetapi sekali ini pun Tuhan mendengarkan aku. Juga kepada Harun Tuhan begitu murka sehingga ia mau membinasakannya. Maka pada waktu aku berdoa untuk Harun juga, tetapi hasil perbuatanmu yang berdosa, yakni anak lembu itu, ku ambil, ku bakar, ku hancurkan dan ku giling baik-baik sampai ku halus menjadi abu. Lalu abunya ku lemparkan ke dalam sungai yang mengalir dan turun dari gunung. Juga di Tabera, di Masa, di Kebron Tawa, kamu selalu membuat Tuhan gusar. Dan ketika Tuhan menyuruh kamu pergi dari Kades Barnea dengan berfirman, majulah dan duduk negeri yang kuberikan kepadamu itu, maka kamu menentang titah Tuhan Allahmu. Kamu tidak percaya kepadanya dan tidak mendengarkan suaranya. Bahkan kamu menentang Tuhan sejak aku mengenal kamu. Maka aku sujud di hadapan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Aku sujud karena Tuhan telah berfirman memusnahkan kamu. Tetapi dan aku hendak berdoa kepada Tuhan, kataku, ya Tuhan Allah, jangan musnahkan umat milikmu sendiri yang kau tebus dengan kebesaranmu dan yang kau bawa keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Ingatlah kepada hamba-hambamu ini, kepada Abraham, Ishak dan Yakub, janganlah perhatikan kekuasaan bangsa ini ataupun kesafasikan dan dosanya, supaya negeri dari mana engkau membawa kamu keluar, jangan berkata, sebab Tuhan tidak dapat membawa mereka masuk ke negeri yang dijanjikan kepada mereka dari sebab bencinya kepada mereka, maka ia membawa mereka keluar untuk membunuh mereka di padang gurun. Ayat 29 terakhir, bukankah mereka itu umat milikmu sendiri yang kau bawa keluar dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang teracung. Amin. Demikian firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita semua diberkati Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara semua, kita mau setia baca firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan siang dan malam, dan mari kita mau taat kepada firman Tuhan. Kita tidak mau seperti bangsa Israel yang tegar tengkuk. Pada firman Allah sudah diberikan oleh Musa melalui hamba Musa di atas gunung Sinai. Mereka berpuasa, tidak makan, tidak minum Bapak Ibu selama 40 hari 40 malam. Tetapi bangsa Israel tetap tegar tengkuk, tidak mau taat kepada firman Tuhan. Bahkan dia membuat patung lembu tuangan dari emas, membuat hati gusar Tuhan, membuat marah. Demikian kita sebagai anak Tuhan, seringkali kita membuat hati kecewa Tuhan, seringkali mendukakan Roh Kudus. Seperti dalam Efesus pasal 4 ayat 30, Tuhan berkata demikian. Kitab Efesus pasal 4 ayat 30, demikian firman Tuhan, supaya kita jangan mendukakan Roh Kudus. Efesus 4 ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Oleh karena itu mari kita mau cinta Tuhan, kata Tuhan. Jangan membuat hati Tuhan gusar. Jangan membuat hati Tuhan cemas. Jangan membuat Tuhan marah. Kalau hukum seorang dihukum sama Tuhan, jangan pernah menyalahkan Tuhan.
Tapi lebih bagus kita sesuai dengan firman Tuhan. Marilah kepadaku, hai kamu sekalian letih lesu dan berat. Kita lebih musnah, kita rendah hati sama Tuhan. Kita minta ampun sama Tuhan. Dan saya percaya di dalam Yesus ada pengampunan. Di dalam Yesus ada kemurahan Tuhan. Mari sebagai penutup, saya mau kasih dalam 1 Yohanes pasal 1. Setiap kita tidak terlepas dari dosa dan salah. Tapi mari jangan mempermainkan Tuhan. Selagi Tuhan berkemurahan, mari kita mau cinta Yesus. Kita mau selalu datang kepada Yesus. Tidak mau seperti bangsa Israel yang tegar tengkuk. Tapi marilah kita menjadi domba-domba yang cinta Tuhan. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita datang kepada Yesus. Kita sujud di hadapan Tuhan. Kita bawa seluruh hidup kita. Kita serahkan semua persoalan ke dalam tangan Tuhan. Dan di dalam Yesus ada jalan keluar. Ada kebebasan. Ada pengampunan. Dan ada pemulihan terjadi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Sujud di altarnya. Kubah hidupku. Haleluya. Ku terima anugerahnya dan ampuniku dan bebaskanku. Amin. Haleluya. Beri hatiku, sucikan hidupku. Haleluya. Sesuatu terjadi, saya datang kepada Tuhan Yesus. Mujizat terjadi, saya datang pada Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.